Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian, kelas 6A maupun kelas 6B. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga orang tua siswa kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita tentang hafalan surat At-Taghabun yang kemarin sudah ayat 1 sudah dijelaskan, dan sebagian kalian anak-anak kelas 6 sudah menyetorkan hafalan dengan lancar dan sebagian lagi belum lancar, dan perlu diperhatikan adalah kalian harus membaca Al-Quran dengan tenang, tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh cepat-cepat cara membacanya. Itu yang paling penting. Oke, kita mulai saja dan kita murojaah kembali ayat 1 dari surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat kedua ini ada beberapa kalimat atau kata yang perlu diperhatikan cara membacanya. Yang pertama, pada kata khalaqakum, kalian harus memperhatikan antara huruf qaf dan kaf. Karena makharijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf qaf dan kaf itu sangat berdekatan. Jangan sampai kalian membacanya seperti ini. Khalaqakum, kakum itu seolah-olah terdengar qafnya itu kaf dan dua-duanya kaf. Padahal di kalimat atau di kata khalaqakum itu qaf dan kaf. Jadi cara membacanya q di sini, kaf juga agak atas sedikit. Kalian bisa merasakannya sendiri perbedaan antara huruf qaf dan kaf. Khalaqakum. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi cara bacanya huwallazi khalaqakum, khalaqakum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada kalimat khalaqakum faminkum kafirun. Nah, di situ ada hukum mim mati. Yang pertama, mim sukun bertemu huruf fa pada kalimat khalaqakum faminkum. Nah, di situ bacaannya adalah idhar syafawi dan kalian tidak boleh membacanya dengung. Karena yang namanya idhar adalah jelas dan kalian sudah mempelajarinya di kelas-kelas sebelumnya. Jadi kalian tidak boleh membacanya seperti ini. Khalaqakum famin. Nah, itu salah. Mimnya nggak boleh berdengung. Langsung antara mim dan fa-nya itu jelas. Khalaqakum fa. Nah, langsung. Kemudian di hukum mim yang kedua juga sama, yaitu idhar safawi pada kalimat faminkum ka, faminkum ka. Mim mati bertemu kaf. Nah, di situ sama hukumnya adalah idhar syafawi dan hukum atau cara membacanya jelas. Jadi
Cara membacanya, mimnya jelas, kafnya juga jelas. Faminkum ka. Nah, di situ ada ikhfa juga pada kalimat faminkum. Nah, itu kayak seolah-olah suara eng di pada kata faminkum. Nah, itu baru dengung dan dibacanya samar karena hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah mim mati bertemu mim. Nah, itu baru dengung pada kalimat wa minkum mu'min, wa minkum mu'min, di situ ada mim mati bertemu mim dan mim kedua bertasydid. Disitulah hukum bacaannya adalah idgham mislain. Kenapa idgham mislain atau idgham mutamatsilain? Karena ada dua huruf mim. Yang pertama mimnya itu sukun dan yang kedua mimnya berharokat. Itulah kenapa disebut idgham mutamatsilan atau idgham mislain. Nah, cara membacanya karena idgham baru dibaca dengung. Makanya kalian harus membacanya seperti ini. Wa minkum mu'min. Gak boleh kalian membacanya seperti ini. Wa minkum mu'min. Nah, harus ada dengung terlebih dahulu. Oke. Jadi di pemberhentian pertama terletak di kata mukmin. Nah, cara membaca mukmin juga itu perlu diperhatikan, yaitu huruf hamzah yang mati ditekan sedikit. Nah nggak boleh harus ditekan. Kemudian minnya nggak boleh dengung, nggak boleh seperti ini. Mukmin itu salah, tapi jelas mukmin. Oke. Kemudian di pemperhatian yang kedua, wallahu bima ta'maluna basir. Yang perlu diperhatikan di pemperhatian yang kedua pada ayat kedua surat At-Taghabun ini adalah pada kata ta'maluna. Kalian harus benar-benar membaca ta, bukan tak. Di situ karena ada ain, huruf ain berharokat sukun. Jadi ta'maluna. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kalimat atau kata basir. Nah, itu shad bukan sin. Gak boleh kalian membacanya basir. Nah, itu salah. Yang benar adalah basir. Oke, kita ulangi ayat kedua. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Itu ayat kedua. Lanjut ke ayat ketiga. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Di ayat ketiga ada dua kali pemberhentian. Pemberhentian yang pertama di suwarakum dan pemberhentian yang kedua di akhir ayat yaitu masir. Di pemberhentian yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mim sukun lagi pada kalimat wasawwarakum fa. Itu bacaannya sama, yaitu idhar safawi, mim mati bertemu fa. Pokoknya idhar safawi itu adalah ketika ada mim sukun atau mim mati berharokat sukun itu bertemu selain huruf ba dan huruf mim. Nah, itu namanya idhar safawi. Karena ini mim mati bertemu fa dan fa ini bukan huruf ba atau bukan huruf mim, berarti dinamakan idhar syafawi dan dibacanya jelas. Mimnya jelas, huruf setelah mimnya juga dibaca jelas. Nggak boleh ada dengung, nggak boleh ada bunyi eng pada kalimat ini. Jadi cara bacanya wasawwarakum fa. Oke. Pak Yawan ulangi. Khalaqas samawati wal arda bil haqq
haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Oke, yang terakhir wa ilaihil masir. Oke, anak-anakku sekalian, itulah tadi pembacaan surat At-Taghabun ayat 2 dan 3. Seperti biasa, sore ini kalian harus menyetorkan hafalannya via video call WhatsApp per kelompok, dan nanti yang perlu diperhatikan adalah kalian tidak boleh terlalu cepat membaca atau membaca Al-Quran ketika menyetorkannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian nggak boleh terburu-buru dan harus memperhatikan hukum bacaannya, bagaimana cara membaca huruf hijaiyah yang benar yang sudah diajarkan oleh guru-guru SD Al-Islam di kelas-kelas sebelumnya. Yang poin yang paling penting adalah kalian tidak boleh membaca Al-Quran terburu-buru, tidak boleh terlalu cepat, dan tetap memperhatikan nafas kalian, karena membaca Al-Quran tidak boleh mengambil nafas di tengah-tengah kalian sedang membacanya. Oke, itu saja dari Pak Iwan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat meskipun pembelajaran kita dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan kita senantiasa dan selalu berdoa agar corona segera berlalu dan kita bisa bertatap muka dan belajar bersama di kelas dengan teman-teman dan guru-guru SDIT Al-Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.